4 klub Super League yang terjerat skandal memalukan tunggakan gaji pemain. Super League 2025-2026 akan digelar pada Jumat 8 Agustus 2025. Namun, di balik euforia kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia ini, dilaporkan masih ada klub menunggak gaji pemain angkanya miliaran rupiah. Lantas, di mana yang masih belum melunasi kewajibannya pada hak pemain? Sayang, klub-klub itu masih dirahasiakan. Ada 4 klub anggota Super League dicatat belum juga melunasi kewajiban membayar gaji pemainnya. Informasi ini diungkapkan langsung oleh Wakil Ketua Asosiasi Pemain Profesional Indonesia Ahmad Jufriyanto. Ia mengatakan bahwa total tunggakan dari keempat tim tersebut telah mencapai angka fantastis, yakni 4,3 miliar. Menurut Ahmad Jufriyanto, ada sebanyak 15 pemain yang menjadi korban penunggakan gaji dari keempat klub tersebut. Namun, Jupe memilih untuk tidak mengungkap identitas klub-klub bermasalah itu karena proses penyelesaian masih terus diupayakan secara kekeluargaan. Tak hanya di Super League, persoalan serupa juga terjadi di kasta bawah. API mengungkapkan bahwa masih ada 9 tim dari Liga 2 serta 6 tim dari Liga 3 yang belum menyelesaikan hak-hak pemainnya. Dengan total nilai tunggakan yang menyentuh miliaran rupiah di 3 level kompetisi, API menegaskan pentingnya komitmen dan tanggung jawab klub terhadap kesejahteraan pemain. Jika tidak segera dituntaskan, hal ini bisa mencoreng wajah profesionalisme sepak bola nasional di mata publik dan dunia internasional. Gelandang timnas Indonesia Tom Hai ditolak tim Belanda. Kenapa? Timnas Indonesia versus Kuwait digelar 6 September 2025 di Stadion GBT dalam agenda FIFA Matchday. Ada 4 klub Super League yang terjerat skandal memalukan tunggakan gaji pemain. Bos FC Twente bongkar kondisi Messi Legers, dia frustasi. Alex Pastor tidak sabar untuk menunggu. Pemain keturunan harganya 2 kali lipat dari Messi Legers, tenang di Liga Turki. Dua klub yang bisa dituju Tom Hai usai ditolak NAC Breda. Masa menganggur gelandang timnas Indonesia Tom Hai semakin panjang setelah NAC Breda menolak untuk merekrutnya kembali. NAC Breda masih berstatus kontestan Eredivisie musim 2025-2026 usai terlepas dari jeratan degradasi musim lalu. Tim ini menjadi salah satu yang dikaitkan dengan masa depan Tom Hai. Namun, laporan media lokal Belanda menjawabnya. NAC Breda dikabarkan telah menolak usul merekrut kembali Tom Hai dan cenderung ingin merekrut Maastricht dan klub Brugge. Dengan kondisi seperti ini, Tom Hai bisa saja tidak mendapat klub baru saat musim 2025-2026 sudah dimulai. Meski begitu, masih ada 2 klub yang bisa dicoba Hai, sesuai dengan laporan media Belanda Football Flitsen. Klub pertama ada FC Groningen, hanya punya pengalaman yang banyak di kancah Liga Belanda dan level internasional. Ia bisa menjadi mentor untuk para pemain muda FC Groningen, khususnya untuk posisi lini tengah klub tersebut. Klub kedua adalah Fortuna Sittard, klub yang sebelumnya telah merekrut bek timnas Indonesia Justin Hubner. Akan tetapi, kemungkinan realistis bagi Hai berkarir bisa saja jatuh di Indonesia negaranya saat ini. Sejumlah klub besar BRI Super League tentu sangat terbuka menyambut kedatangan Tom Hai seperti Persija Jakarta atau Dewa United. Kehadiran Tom Hai tidak hanya akan memperkuat klub secara teknis, tetapi juga menarik minat fans timnas Indonesia. Pemain keturunan harganya 2 kali lipat dari Messi Legers, tenang di Liga Turki. Pemain keturunan yang punya nilai pasar 2 kali lipat dari Messi Legers merasa tak terburu-buru menentukan masa depannya dan memilih tenang serta fokus dengan karirnya di Liga Turki. Siapa dia? Bukan rahasia lagi, jika timnas Indonesia memiliki banyak stok pemain keturunan di Eropa yang tinggal dibujuk untuk membela negara leluhurnya. Mayoritas pemain keturunan ini lahir besar di Belanda. Mengingat sejarah panjang Indonesia dengan negara kincir angin itu, para pemain keturunan yang berasal dari Belanda ini memiliki rekam jejak apik karena berkiprah di level teratas, baik di negara kelahirannya maupun di luar negeri. Di skuad timnas Indonesia saat ini, ada 6 pemain keturunan yang diperkirakan di kasta teratas Belanda atau Eredivisie.
Lalu di luar Eredivisie, para pemain keturunan kelahiran Belanda juga ada yang bermain di kompetisi top Eropa seperti Liga Turki seperti Zayden Oosterwolde. Zayden, sapaannya, bermain bagi raksasa Turki Fenerbahce yang kini ditukani oleh pelatih top skaliber Jose Mourinho. Karena bermain di klub besar dan ditukangi Mourinho, banyak pendukung timnas Indonesia yang berharap agar Zayden dinaturalisasi. Tapi Zayden Oosterwolde tampak memilih tenang dan tidak terburu-buru menentukan masa depannya seperti memilih negara yang akan dibelanya. Zayden Oosterwolde dilabeli oleh para pendukung timnas Indonesia sebagai pemain keturunan grade A karena rekam jejaknya di sepak bola Eropa. Tercatat, pemain berusia 24 tahun itu pernah bermain bagi FC Twente, Parma, dan kini membela Fenerbahce. Karena rekam jejak itu, Zayden punya nilai pasar 2 kali lipat dari Mesilgers, yakni sekitar 13 juta euro atau 247 miliar. Tingginya nilai pasar itu tak lepas dari kualitasnya. Sebagai bek kiri, Zayden punya kualitas yang baik dalam bertahan dan menyerang. Tak mengherankan, pemain berpostur 189 cm itu diharapkan bisa dinaturalisasi oleh PSSI. Meski stok bek kiri atau bek tengah timnas Indonesia menumpuk. Meski banyak dukungan untuk dinaturalisasi, Zayden memilih tenang dan fokus ke karirnya di level klub. Apalagi dirinya baru saja pulih dari cedera parah yang memaksanya absen nyaris semusim penuh. Selain belum menerima pinangan naturalisasi dan membela timnas Indonesia, Zayden diam-diam masih mengharapkan dipanggil oleh timnas Belanda. Hal ini diakuinya dalam wawancara beberapa waktu silam bersama media Belanda ESPN Nederland, di mana ia mengaku sudah dihubungi PSSI dan juga timnas Suriname. Tapi Zayden memilih menunda tawaran itu karena dirinya merasa yakin bisa dipanggil timnas Belanda yang kini ditukangi Ronald Koeman. Zayden juga memilih fokus di klub karena baru saja mendapat perpanjangan kontrak berdurasi 3 tahun yang membuatnya akan bertahan di Fenerbahce hingga 2028. Seakan ingin membayar kepercayaan Fenerbahce, Zayden memilih tenang dan fokus terhadap karirnya di level klub ketimbang memikirkan negara yang harus dibelanya di kemudian hari. Alex Pastor tidak sabar untuk menunggu. Asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor sudah tidak sabar untuk kembali bertanding bersama skuad Garuda. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Pastor tampak menyaksikan ulang pertandingan timnas Indonesia melawan Kuwait yang berlangsung pada kualifikasi Piala Asia 2023. Pertandingan itu yang dimaksud berlangsung di Jabir Al Ahmed International Stadium, Kuwait City. Dalam laga tersebut, timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Yosef Al-Sulaiman, namun berhasil membalikan keadaan melalui penalti Mark Locke dan sepakan Rahmat Irianto di babak kedua. Skor 2-1 menjadi hasil akhir dan membawa 3 poin bagi Indonesia di laga perdana grup A saat itu. Dalam foto unggahannya terlihat buku catatan dari Alex Pastor, dia juga mengaku sudah tidak sabar. Adapun analisis itu menjadi bagian dari persiapan Alex Pastor menjelang pertemuan ulang melawan Kuwait yang dijadwalkan berlangsung pada FIFA Matchday edisi September 2025. Meski PSSI belum mengumumkan secara resmi tanggapan pertandingan, Pastor melalui unggahan penyebut laga ini akan digelar pada 6 September di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pertandingan ini bakal menjadi ujian penting bagi Rizky Ridho dan kolega, mengingat laga tersebut merupakan bagian dari persiapan menuju fase keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Dengan lawan yang pernah dikalahkan di pertemuan sebelumnya, Indonesia tentu ingin memanfaatkan momentum untuk memantangkan strategi dan penilaian performa para pemain sebelum menghadapi laga-laga krusial berikutnya. Bos FC Twente bongkar kondisi Mesilgers, dia frustasi. FC Twente kembali membuat langkah strategis di bursa transfer musim panas 2025. Klub Eredivisie asal NSHD itu resmi membawa pulang bek tengah Robin Frover dari Ranger FC. Direktur Teknik FC Twente Jan Struwer menjelaskan bahwa kebutuhan memperkuat lini belakang jadi alasan utama memulangkan Robin Frover. Sebelum merantau ke Skotlandia, ia menjadi andalan di jantung pertahanan Twente dan membentuk duet tangguh bersama Mesilgers.
Kini, keduanya kembali berada di dalam satu tim. Namun, masa depan Hilgers justru menjadi perbincangan karena keinginannya untuk hengkang ke luar negeri. Langkah antisipatif ini diambil manajemen agar tidak berada dalam posisi sulit sebagai transfer Hilgers terjadi mendadak. Namun, hingga kini, transfer Hilgers belum juga terrealisasi. Stewart mengakui bahwa situasi ini justru membuat sang pemain frustasi. Ex-pelatih Twente, Jan van Ste, mengungkapkan bahwa FC Twente masih membutuhkan winger yang benar-benar bisa memberi dampak signifikan di lapangan. Stewart menanggapi dengan diplomatis. Selain sektor pertahanan, perhatian juga tertuju pada sektor sayap. Calon striker timnas Indonesia masuk skuad utama FC Volendam untuk Eredivisie. Calon striker timnas Indonesia Mauro Jilistra masuk skuad utama FC Volendam untuk Eredivisie Belanda musim 2025-2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah memberikan konfirmasi bahwa proses naturalisasi Mauro untuk membela timnas Indonesia sedang berjalan. Menurut Erick Thohir, yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN, langkah ini diambil untuk mengatasi kelemahan di sektor penyerangan, baik di tim senior maupun kelompok umur. Erick Thohir menjelaskan bahwa rencana awal untuk striker berusia 20 tahun ini adalah untuk memperkuat skuad U23. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa pintu menuju tim senior tetap terbuka lebar. Penyerang FC Volendam tersebut bisa menjadi opsi tambahan bagi pelatih Patrick Kluivert, terutama sebagai alternatif bagi Ole Romeni. Tapi tidak menutup kemungkinan sebagai pelapis untuk Ole Romeni, kata Erick Thohir. Langkah ini diambil karena lini depan Garuda memang dinilai masih membutuhkan tambahan amunisi agar lebih tajam. Erick Thohir menekankan bahwa Mauro Jilistra akan dipantau terlebih dahulu di level U23. Mauro Jilistra akan mengenakan nomor punggung 19 di FC Volendam Senior. Menyusul 7 penampilannya bersama tim senior musim lalu, menariknya ia bukan satu-satu pemain keturunan Indonesia skuad utama Volendam. Ada juga bek tengah Luka Blendau dan kiper Kaine yang menjadi bagian dari tim. Sebelum main di klub baru, Edhan Kohler ngulek sambil hingga belanja ke pasar. Edhan Kohler mulai mencuri perhatian publik sepak bola Indonesia setelah tampil gemilang di Jerman bersama Werder Bremen. Saat ini, Edhan Kohler dikabarkan sudah pindah dari Werder Bremen. Edhan Kohler saat ini berstatus peminjam di klub kasta ketiga Jerman SC Verl. Sebelum bermain bersama SC Verl di musim 2025-2026, Edhan Kohler sempat pulang kampung ke Bali. Momen saat liburan ke Bali dibagikan Edhan di akun Instagram pribadinya. Sejumlah foto tunjukkan Edhan begitu menikmati berada di kampung halaman sang nenek. Di foto yang ia bagikan, Edhan tampak sedang asik mengulek sambil hingga ada aktivitasnya sedang berjalan di pasar tradisional. Sebelumnya, pemain muda berdarah Bali ini sukses mencatatkan prestasi membanggakan dengan membawa timnya menjuarai Bremen Liga, kompetisi kasta kelima Liga Jerman beberapa musim lalu. Lahir di California, Amerika, Edhan Kohler berposisi sebagai gelandang bertahan. Meski muda, Edhan bukan sekadar pelengkap di skuad cadangan. Ia tampil reguler dan andal di lini tengah Bremen 2. Mencatatkan 138 menit bermain dalam 16 pertandingan sepanjang musim. Edhan Kohler memiliki darah Indonesia dari garis ibu, tepatnya dari sang nenek yang berasal dari Bali. Hal ini membuat namanya mulai ramai diperbincangkan sebagai salah satu potensi naturalisasi untuk timnas Indonesia di masa depan. Kini, dengan performa yang terus meningkat dan usianya yang masih sangat muda, Edhan Kohler menjadi salah satu pemain diaspora yang layak dipantau oleh PSSI. Sindir timnas Indonesia, Kim Sang-sik sebut skuad Garuda bakal sulit dikalahkan andai masih dilatih Sinteyong. Kim Sang-sik buka suara usai meraih trofi juara Asian Cup U23 2025. Pelatih asal Korea Selatan tersebut memegang timnas Vietnam di dua level sekaligus yaitu senior dan U23.
The Golden Star sukses menjuarai ASEAN Cup 2024 usai mengalahkan Thailand di laga final dan juga ASEAN Cup U23 2025 mengalahkan Indonesia. Kim Sang-sik menyinggung momen saat menghadapi timnas Indonesia dalam karirnya sebagai pelatih Vietnam termasuk pada final ASEAN. Kepada media Korea Selatan, Kim Sang-sik menyinggung sosok Shin Tae-yong yang sempat melatih timnas Indonesia selama 5 tahun. Usai dipecat pada Januari 2025, posisinya di timnas Indonesia senior digantikan oleh Patrick Weaver. Sementara di level U23, PSSI menunjuk Gerald van den Berg. Kim menyebut bahwa andai timnas U23 Indonesia masih diasuh oleh Shin Tae-yong, Vietnam bakal lebih sulit mengalahkan Garuda Muda. Kim Sang-sik juga menyinggung situasi Shin Tae-yong yang sekarang kembali melatih setelah keluar dari timnas Indonesia. Ex-pemain timnas Korea Selatan tersebut mendoakan agar Shin Tae-yong sukses sebagai pelatih Ulsan Hyundai. Ya, Kim Sang-sik langsung bergerak cepat usai membawa Vietnam menjadi juara ASEAN. Selama tahun 2025, Kim Sang-sik memiliki tugas berat bersama timnas Vietnam senior di kualifikasi Piala Asia 2027. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye ditolak tim Belanda. Kenapa? Tom Haye dipastikan tidak akan bergabung ke NAC Breda. Haye masih mencari klub pasca meninggalkan Almere City setelah mereka terdegradasi ke kasta kedua. Rumor yang beredar masih belum jelas kemana sang pemain akan berlabuh. Menariknya, tim Super League dikabarkan sudah melakukan pendekatan kepada Haye. Kualitasnya sebenarnya masih bisa bersaing di Eropa meski tidak bermain di kasta tertinggi lagi. Laporan Football International menjelaskan bahwa kesepakatan antara NAC Breda dan Tom Haye sulit terjadi. NAC dikabarkan mencari pemain yang lebih murah dan masih berpotensi memberikan kontribusi di dalam tim. Selain itu, Haye dikabarkan sudah didekati tim lain dan beberapa peluang akan segera diumumkan. Dia sebenarnya sudah siap kembali ke klubnya dan pembicaraan sempat terjadi. Petinggi NAC tidak setuju terkait kedatangan Haye ke dalam tim. Status tanpa klub tidak membuat tergiur untuk mendatangkan pemain berusia 30 tahun tersebut. Pelatih Karl Hovens masih mencari opsi terbaik untuk mereka pada musim depan. Sementara itu, Tom Haye menjadi pemain diaspora timnas Indonesia terakhir yang belum memiliki klub. Sebelumnya, Justin Hubner sukses merapat ke Fortuna Sittard setelah meninggalkan Wolverhampton Wanderers. Ketidakpastian masa depan Hubner di Wolves membuat dia memilih berkarir di Belanda. Jika Haye ingin tetap di Belanda, maka dia harus bergerak cepat karena liga akan dimulai kurang dari sepekan. Putri klarifikasi tak dipanggil timnas putri Indonesia di ASEAN Women Cups. Bek timnas putri Indonesia Sapira Ika menjelaskan alasan dirinya tidak dipanggil untuk ajang ASEAN Women Championship. Publik bertanya-tanya mengapa kapten timnas putri Indonesia Sapira Ika tidak tampil dalam ajang ASEAN Women Championship. Dalam unggahan pribadinya, Sapira menjelaskan alasan mengapa ia tidak dipanggil timnas putri Indonesia untuk ajang tersebut. Padahal, Ika masih menjadi kapten saat timnas putri Indonesia tampil di kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 Juni lalu. Pemain 22 tahun itu menjelaskan bahwa dirinya diberi rotasi oleh tim kepelatihan timnas Indonesia untuk beristirahat. Pasalnya, dalam 1 tahun terakhir jadwal timnas putri Indonesia cukup padat sehingga rotasi membuat beberapa pemain rawan cedera. Sapira sendiri menghabiskan waktu istirahatnya dari timnas putri Indonesia dengan berlibur. Selain Sapira, beberapa pemain juga mendapat rotasi, yakni Zahra Musdalifah, Claudia Soneman, Sepa Imut, Iris Derau, dan Felicia Diziu. Sementara itu, timnas putri Indonesia membuka perjuangan di ASEAN Women Championship dengan kekalahan telak 7-0. Perbedaan kelas langsung terasa sejak peluit panjang dibunyikan. Garuda Pertiwi sudah kebobolan 5 gol di babak pertama, ditambah 2 di babak kedua. Breaking news, Timnas Indonesia versus Kuwait digelar 6 September 2025 di Stadion GBT dalam agenda FIFA Matchday. Asisten pelatih Timnas Indonesia Alec Pastor membocorkan kapan laga Garuda versus Kuwait digelar. Alec Pastor membagikan unggahan Instastory mengenai persiapan pertandingan Timnas Indonesia versus Kuwait yang digelar September. Asisten pelatih asal Belanda itu mengaku tidak sabar menatap laga uji coba sebelum Timnas Indonesia tampil di putaran keempat. Meski begitu,
Dalam unggahan tersebut, Alex Pastor tidak sengaja membocorkan laga Timnas Indonesia versus Kuwait akan digelar pada 6 September. Hal ini tertera dalam laptop Alex Pastor, juga pertandingan digelar di Surabaya. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah menjelaskan bila Timnas Indonesia akan melakoni laga uji coba lawan Kuwait dan Libanon di Surabaya pada September mendatang. Namun, belum diketahui pasti tanggal dan jam kick-off laga tersebut. Dengan kabar ini, maka Timnas Indonesia dipastikan akan memaksimalkan jendela FIFA Matchday pada September. Menurut kalender FIFA, pertandingan dari 1 sampai 9 September akan masuk jendela FIFA Matchday. 2 laga uji coba akan jadi persiapan Timnas Indonesia menatap putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia tidak melakoni pemusatan latihan sebagaimana tim-tim lain. PSSI beralasan bahwa kedua lawan uji coba cukup mirip karakteristiknya dengan calon lawan-lawan di putaran keempat. Sementara itu, agenda yang juga berdekatan secara tempat dan waktu adalah kualifikasi Piala Asia U23 yang akan dimainkan Timnas U23 Indonesia. Ajang tersebut akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada 3-9 September. Timnas U23 Indonesia akan bermain melawan Laos pada 3 September, Makau pada 6 September, dan Korea Selatan pada 9 September.